Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kariska Ramadina Azahra. Untuk UAS pada mata kuliah perkembangan anak ini, saya akan mempresentasikan materi yang telah saya buat, yaitu membentuk komunikasi yang efektif pada masa perkembangan anak usia dini. Langsung saja kita mulai. Berikut adalah pokok bahasannya. Yang pertama ada pendahuluan, proses komunikasi, awal kata dan kalimat pada anak usia dini, dan karakteristik anak usia dini dalam berkomunikasi. Yang pertama pada pendahuluan, komunikasi. Komunikasi dilakukan oleh manusia dalam berbagai kegiatannya untuk mempermudah kehidupannya. Hakikat komunikasi adalah proses pernyataan antar manusia. Yang dinyatakan itu adalah pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai penyalurnya. Dalam bahasa, komunikasi pernyataan dinamakan pesan atau message. Orang yang menyampaikan pesan disebut komunikator, sedangkan orang yang menerima pernyataan diberi nama komunikan. Untuk tegasnya, komunikasi berarti proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan. Jika dianalisis, pesan komunikasi terdiri dari dua aspek. Yang pertama, isi pesan, the content of the message, dan yang kedua adalah lambang. Konkretnya, isi pesan itu adalah pikiran atau perasaan. Lambang adalah bahasa. Pikiran dan perasaan sebagai isi pesan yang disampaikan komunikator kepada komunikan selalu menyatu secara terpadu. Nah, pada anak usia dini, anak menjadi komunikator ketika sedang bertanya kepada orang tua, teman, bahkan guru. Isi pesan yang disampaikan anak didominasi oleh pikiran anak. Anak yang sering bertanya cenderung aktif dalam melihat atau mendengar sesuatu. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu proses komunikasi. Yang pertama ada proses komunikasi secara primer. Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan suatu lambang sebagai media atau saluran. Lambang yang dipergunakan dapat berupa kial atau gestur, yakni gerak anggota tubuh, gambar, warna, dan lain sebagainya. Selanjutnya, proses komunikasi secara sekunder. Proses ini adalah komunikator menggunakan media atau alat karena komunikan yang dijadikan sasaran komunikasinya jauh tempatnya, atau banyak jumlahnya, atau kedua-keduanya jauh dan banyak. Komunikasi dalam proses secara sekunder ini semakin lama semakin efektif dan efisiensi karena didukung oleh teknologi komunikasi. Lalu ada proses komunikasi secara linear. Proses ini adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan sebagai titik terminal. Komunikasi linear ini berlangsung baik dalam situasi komunikasi tatap muka maupun dalam situasi komunikasi bermedia. Dan yang terakhir ada proses komunikasi secara sirkular. Sirkular yaitu feedback atau umpan balik, yaitu terjadi arus dari komunikan ke komunikator. Oleh karena itu, ada kalanya feedback tersebut mengalir dari komunikan ke komunikator itu adalah respon. Respon adalah tanggapan balik dari komunikan. Pembahasan yang kedua yaitu awal kata dan kalimat pada komunikasi anak usia dini. Kata-kata pertama adalah ucapan seorang anak setelah mampu bicara dengan orang lain. Kata-kata pertama merupakan cara seorang anak untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Biasanya dianggap sebagai proses perkembangan bahasa yang dipengaruhi oleh kematangan kecerdasan. Kematangan kecerdasan tersebut biasanya ditandai dengan kemampuan anak usia dini untuk menyusun kata dalam berbicara. Perkembangan kalimat pada anak usia 5 tahun pertama. Yang pertama ada di tahap awal bahasa di usia 0 sampai 1 tahun. Ini ditandai dengan kemampuan bayi untuk mengoceh sebagai cara berkomunikasi dengan ibu dan ayahnya. Bayi mampu memberikan respon atau tanggapan yang berbeda-beda terhadap perangsangan yang diberikan oleh orang di sekelilingnya. Contoh, bayi akan tersenyum kepada orang yang dianggapnya ramah. Begitupun sebaliknya, dia akan menangis dan menjerit kepada orang yang dianggap tidak ramah atau ditakutinya. Yang kedua, tahap bahasa dini di usia 1-2 tahun. Ditandai dengan kemampuan anak membuat kalimat menggunakan satu kata maupun dua kata dalam suatu percakapan dengan orang lain. Nah, periode ini dibagi menjadi 3 tahap.
Yang pertama, bicara satu kata, yaitu kemampuan anak membuat kalimat yang terdiri dari satu kata tetapi mengandung pengertian secara menyeluruh dalam suatu percakapan. Misalnya mengatakan ibu. Hal ini dapat berarti ibu tolong saya, itu ibu kesini. Nah, dan yang kedua, bicara dua kata, yaitu kemampuan anak membuat kalimat menggunakan dua kata sebagai ungkapan komunikasi dengan orang lain. Contohnya, kakak jatuh, lihat gambar. Nah, dan yang ketiga, bicara lebih dari dua kata, yaitu kemampuan anak membuat kalimat secara lengkap lagi. Umpamanya seperti ini, saya minum susu, seperti itu. Lalu yang ketiga ada tahap bahasa di usia 2-5 tahun. Ini ditandai dengan kemampuan anak menguasai bahasa yang lebih lengkap. Ragam kata dan jumlahnya pun sudah mulai berkembang. Contohnya seperti, saya mau makan buah melon, saya kemarin pergi ke rumah nenek di Bandung. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu karakteristik anak usia dini dalam berkomunikasi. Anak berkomunikasi dengan menggunakan kata-kata dan isyarat tubuhnya. Kemampuan bahasa anak terus didorong untuk membantu anak dalam mengungkapkan keinginan dan menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, untuk membuat anak merasa nyaman saat berkomunikasi dengan ibu dan ayah, usahakanlah menerapkan hal-hal berikut. Yang pertama, dengarkan apa yang diceritakan anak dan pancing untuk lebih banyak bercerita. Ia senang sekali menceritakan pengalaman-pengalaman yang baru mereka lalui, dan mereka akan sangat bersemangat jika ayah dan ibunya mendengarkan dan sedikit memberikan tanggapan. Lalu yang kedua, saat anak sedang menceritakan sesuatu, fokuskan perhatian pada ceritanya. Hentikan sejenak kegiatan yang ayah ibu lakukan, ajak ia mendekat dan dengarkan dengan seksama. Yang ketiga, ulangi cerita anak untuk menyamakan pengertian, karena mungkin bahasa anak berbeda dengan bahasa kita, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami cerita anak. Selanjutnya, bantu anak mengungkapkan perasaannya dengan bertanya. Jika anak masih bingung tentang apa yang dirasakannya, apa yang membuatnya sedih atau gembira, maka dengan meminta ia bercerita akan membuatnya merasa diperhatikan. Lalu, bimbing anak untuk memutuskan sesuatu yang tepat. Jelaskan akibat apa yang akan terjadi jika ia mengambil suatu keputusan. Jelaskan sebab dan akibat dari keputusan itu secara sederhana agar mudah dimengerti olehnya. Emosi anak yang masih belum stabil membuat ia mudah marah. Jadi, tunggu sampai ia tenang, baru dekati dan tanyakan apa yang membuatnya kesal, apa yang mengesalkan hatinya. Selanjutnya, saat berkomunikasi dengan anak usia dini, ibu dan ayah tak perlu malu, misalnya harus berperan menjadi badut di depan anak. Jika dengan cara itu anak akan lebih bisa memahami dan mengerti apa yang ayah dan ibu maksudkan, maka tidak apa-apa untuk menjadi sesuatu yang mereka mengerti, menjadi badut, menjadi apapun agar anak mengerti kondisi situasi cerita dari ayah dan ibunya. Baik, jadi kesimpulan pada materi yang telah saya sampaikan tadi adalah yang pertama, komunikasi pada anak usia dini terjadi sejak anak sudah bisa mendengar dan berbicara. Anak berbicara juga belum lancar, masih cadel dan kosakata juga masih sedikit. Mereka mulai berkomunikasi dengan orang di sekitarnya. Ketika sudah mulai bisa berjalan, anak akan mulai mencari teman sebaya dan mulai bercakap-cakap. Pada umur 1-2 tahun, anak berbicara masih cadel dan terkesan menirukan suara orang-orang di sekitarnya. Proses komunikasi pada anak usia dini cenderung ke arah komunikasi primer dan komunikasi linear. Pada komunikasi primer yakni bahasa lisan dan non-lisan. Nah, komunikasi yang efektif pada anak usia dini syaratnya antara lain yang pertama, orang tua perlu memilih waktu yang tepat untuk berkomunikasi pada anak. Bahasa yang digunakan harus dimengerti oleh anak, sikap ketika berkomunikasi, dan jenis kelompok di mana komunikasi akan dilaksanakan. Nah, berikut adalah daftar pustaka dari materi yang telah saya presentasikan. Alhamdulillah telah usai presentasi saya, semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kekurangan. Saya Kariska Ramadina Zara mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.